sight. Find him, Master Sergeant. Halo Sempakers, selamat datang dan selamat bergabung di Sempak Game. Di episode kali ini, Sempak Film bakal mereview alur sebuah film yang dirilis tahun 2017, di mana kita akan dipertontonkan dengan aksi-aksi gokil, membahana, dan memacu adrenalin dari seorang sniper angkatan darat melawan sniper berteknologi canggih sewaan gembong narkoboy. So, tak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan inilah Sniper Ultimate Kill. Berlokasi di pemakaman militer terlihat Brandon yang berprofesi sebagai seorang sniper bersama atasannya yang bernama Mylar ikut menghadiri sebuah pemakaman salah satu sniper senior yang bernama Worthington. Yang mana ia meninggal akibat bayang-bayang buruk dari 68 misi pembunuhan selama ia menjalankan tugas sebagai seorang sniper senior. Hingga dari tekanan tersebut, ia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara makan peluru. Kejadian ini membuat Brandon takut menderita hal yang sama seperti sniper seniornya. Hal ini ia ceritakan kepada Myler atasannya di acara pemakaman Worthington. His last breath, I would eat his own gun. There's some more exacting. Setelah acara pemakaman selesai, Brandon langsung diberi tugas untuk menangkap seorang gembong narkoba di Kolombia. It's not what your fitness test and psych evaluation says. CIA? Bogota, Colombia. Shitty. Perfect. You're hired. Dan tanpa berlama-lama, Brandon pun langsung ke Kolombia untuk memenuhi tugas tersebut. Sesampainya ia di Kolombia, lebih tepatnya di markas besar kepolisian Bogota, Kolombia, Brandon disambut oleh seorang pria bernama Santiago Calderon yang ditugaskan akan menjadi pengamat lapangan Brandon selama menjalankan misinya di Kolombia. Santiago Calderón. First time you got on glass. Trafficking Task Force. Di sana juga Brandon bertemu seorang ahli senjata berpangkat sersan yang bernama Hector Garza. Best spotter in Colombia. Mr. Sergeant, good to have Captain Hector Garza. Dan disinilah Brandon mendapatkan misi penangkapan gembong narkoba yang bernama Jesus Morales. Kita panggil saja Morales. Band across the U.S. border. Jesus Morales. There's hooks on everything from oil theft to now he's back. Perlu diketahui bahwa Morales ini adalah pemimpin kartel narkoba di Kolombia yang selalu berpindah-pindah tempat atau tidur sana-sini di setiap malamnya agar keberadaannya sulit dilacak. So what's my objective? Didn't even touch the curtain. Intel suggests he will be at this farmhouse. Sounds like a fancy way of saying you want us to babysit. 3 bulan terakhir, Morales mulai menampakkan monyongnya setelah hilang kontak selama 10 tahun terakhir. Morales muncul dengan sniper bajakan sewaannya untuk melenyapkan para saingannya di Kolombia. Jesus Morales. Now he's back. Never sleeps in the same place 2 nights in a row. Sniper hit. Salah satu keahlian dari sniper bajakan ini adalah mampu menembak dari jarak yang sangat jauh dengan menggunakan peluru kaliber 50 dan sulit bagi sniper-sniper lain melakukannya. Kapten Garza mendapat informasi lokasi Morales dan Brandon akan ditempatkan di sebuah rumah perkebunan ternak untuk mengcover timnya dari jarak jauh. We have a line on Morales' location. Did the round pass through any walls? Let's say Overwatch. Didn't even touch Di the... tengah diskusi panjang tentang misi yang akan dijalaninya bersama tim kepolisian Kolombia, tiba-tiba muncullah seorang sersan perempuan yang bernama Kate Estrada yang mengklaim bahwa misi ini adalah misinya dan mereka semua harus menuruti semua ocehannya. Hingga operasi penangkapan Morales yang harusnya dilakukan lusa, ia ubah menjadi besok. You're late. No, am I late? This is my field operation. We need to move on Morales tomorrow. Brandon pun memprotes keputusan Estrada sebab ia belum ada persiapan sama sekali mengenai analisis lokasi operasi penangkapannya nanti. Sebab peserta diskusi saat itu harus menurut pada perintah Estrada, secara terpaksa mereka pun mengiyakan kemauan Estrada. We can't back you up. There has been a change. Drone analysis, topography checks. Exactly. Yes, ma'am. Operasi penangkapan pun dimulai. Brandon bersama Santiago masuk ke hutan dan mencari posisi yang tepat untuk menembak dan melakukan pemantauan dari jarak jauh.
Di lain tempat, Kapten Garza bersama Estrada muncul dari belakang hutan dan mulai mendekati rumah Morales. Nothing on glass. Di tengah perjalanan, Brandon menginformasikan hasil pantauannya pada Estrada bahwa ia tidak melihat adanya pergerakan sedikit pun di hunian Morales. Sebab Estrada yang sedikit kapak tuli tidak mengindahkan laporan tersebut dan bersikeras untuk melanjutkan operasinya dengan memasuki rumah Morales bersama pasukannya. See anything? One health value. All clear. Take this off. 500. Ketika para prajurit masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja terjadilah ledakan bom yang begitu istimewa di mata musuh yang memasang bom tersebut. Selepas kejadian itu, Sniper Morales melepas tembakan ke arah kaki Kapten Garza. Tembakan tersebut membuat Kapten Garza lemas tak berdaya di rerumputan. Melihat kejadian itu, Estrada mencoba menolongnya, namun lagi-lagi Sniper Morales melepas satu tembakan dan membuat muka Kapten Garza menjadi tepung. Dari tembakan tersebut, Brandon berhasil mengetahui posisi Sniper Morales pada jarak 700 meter. Dan tanpa basa-basi, Brandon menembakkan pelurunya ke arah Sniper Morales. Akan tetapi perhitungan tembakan yang belum matang dan menyebabkan peluru Brandon meleset dari target yang diutamakan. Mengetahui posisinya sudah di-lock sama Brandon, Sniper Morales pun kabur dan operasi bersambung. He's in the wind. 11 o'clock, right at the tree line. Lanjut, di ruang evaluasi, Brandon membeberkan bahwa target utama Sniper Morales sebenarnya bukanlah Kapten Garza, melainkan Estrada. Namun tembakan yang dilepaskan Sniper Morales terhalang oleh kepala Kapten Garza, hingga Kapten Garza lah yang menjadi korban di lapangan. Sersan Beckett juga mengatakan bahwa operasi kemarin adalah sebuah perangkap, sebab Morales memiliki mata-mata di kepolisian lokal. Selain itu, Sniper Morales juga adalah seorang sniper pro yang menguasai lapangan. Dari kejadian itu, John Samson selaku agen khusus kepolisian berada dalam ruangan itu meminta Estrada untuk menghentikan misinya sebab misi tersebut sangat berbahaya, terlebih lagi misi ini sudah menelan 8 korban. Brandon pun meminta waktu selama 48 jam untuk melacak keberadaan Morales. Sersan Beckett menyetujui permintaan Brandon dengan catatan jika tidak berhasil maka Brandon akan dipulangkan ke Amerika. Selepas rapat evaluasi selesai, Brandon bersama Estrada dibawa ke sebuah rumah yang dianggap aman, namun berdasarkan analisa Brandon, rumah tersebut sangat berbahaya. Sebab Sniper Morales bisa saja menembak mereka dari berbagai posisi, baik muka, belakang, kiri, kanan, apalagi atas bawah. Brandon pun memerintahkan Santiago untuk memantau semua rumah di lokasi tersebut. Sergeant, the place has been checked out. Set up on the rooftop across the street. No offense. Di sisi lain, terlihat Sniper Morales lagi asik main pistol air bersama kekasihnya. Dan tiba-tiba saja ada panggilan masuk yang menginfokan keberadaan Brandon di malam itu. What do you want? Sementara Brandon dan Estrada lagi asik cerita tentang peristiwa yang menimpa mereka pada operasi yang barusan mereka lakukan, disinilah Brandon mengatakan kepada Estrada bahwa tembakan yang dilakukan Sniper Morales di luar nalar. Sebab peluru yang dilepaskan bisa membelok dari sebuah mobil dan mengikuti arah Estrada. Mendengar penjelasan itu, Estrada langsung ngomel-ngomel dan tidak peduli dengan apapun itu. Yang ia inginkan hanyalah menangkap Morales di gembong narkoboy. Brandon hanya mengingatkan Estrada bahwa ambisinya hanya akan menewaskan banyak orang secara perlahan. Selepas mendengar peringatan tersebut, Estrada langsung bergegas dari rumah dan pergi ke sebuah klub malam untuk menenangkan pikiran sembari meminum palo yang dipesannya di sana bersama Om Carlos. Di tongkrongan inilah Estrada meminta info keberadaan Morales. Namun Om Carlos tidak dapat memberitahukan keberadaan Morales. Hanya saja Estrada diberi petunjuk kalau mau mencari Morales, carilah El Diablo yang tidak lain adalah sang sniper sewaan Morales yang barusan melenyapkan kepala Kapten Garza.
more people will die. Abbas, El Diablo. Once El Diablo has your name, he can lead you to Morales. You are dead. Di sisi lain, Santiago yang disuruh untuk berjaga-jaga menginfokan situasi yang mencurigakan kepada Brandon. Mendengar info tersebut, Brandon langsung bergegas dan ikut memantau keadaan lewat skop snipernya. Di sanalah ia diarahkan oleh Santiago dan melihat sebuah laser pengintai yang tidak asing lagi. Laser tersebut sumbernya dari keberadaan El Diablo Sniper Morales. Santiago mengatakan kepada Brandon kalau sumber laser tersebut berjarak 1750 meter dari tempat mereka dengan rata-rata kecepatan peluru 1,6 meter per detik. I think I got something up here. Good work, Santiago. Talk to me, Santiago. Looks like a rangefinder laser. Seketika Brandon dan El Diablo saling mengunci posisi, namun Brandon lebih dulu melepas tembakan ke arah El Diablo. Dari tembakan tersebut, El Diablo berhasil menghindar dan dengan cepat ia membalas tembakan Brandon dengan peluru yang bisa mengikuti arah Brandon saat menghindar. Disinilah Brandon berhasil menggotek pikiran El Diablo dengan cara tidak bergerak sedikit pun setelah menghindari peluru El Diablo, agar Brandon kelihatan G.O. di benak El Diablo. Good work, Santiago. Esok harinya, peluru yang ditembakkan El Diablo berhasil diidentifikasi oleh Sersan Miller yang ternyata peluru tersebut berpemandu laser dan dengan siripnya dapat menyesuaikan posisinya 30 kali per detik. Itu adalah peluru yang dirilis tahun 2014 oleh salah satu organisasi militer bernama DARPA. Rumornya, peluru tersebut belum diedar dan kalaupun sudah ada yang menggunakan peluru tersebut, berarti ada orang dalam dari organisasi tersebut yang berhasil menyelundupkan peluru tersebut sama Morales si gembong narkoboy. How do you know? I'm the one who tested it. A second while hitting. Much of a safe house you got there, Samson. Okay, I'm on it. My God. Let's go. Di sisi lain, El Diablo pergi menemui Morales untuk meminta jatah atas kematian Brandon. Namun Morales menolak permintaan tersebut karena Morales tahu kalau Brandon belum meninggal. Hello, Diablo. Where's my fucking money? Next time you drop by, Sniper is still alive. Setelah rapat identifikasi peluru yang digunakan El Diablo selesai, Brandon dan Estrada pun dipindahkan di rumah CIA yang dianggap aman dari pantauan El Diablo. Di tengah perjalanan, Estrada menerima informasi dari Om Carlos kalau El Diablo memiliki pujaan hati bernama Maria Ramos, yang lokasi apartemen wanita tersebut langsung di-share lewat pesan singkat. Namun Estrada disuruh berhati-hati karena anak buah Morales menjaga ketat kediaman wanita tersebut. Di dalam mobil juga Estrada ngoceh kepada Brandon yang lebih mementingkan untuk El Diablo dibandingkan operasi penangkapan Morales. Dan tiba-tiba muncul mobil truk tumpangan anak buah Morales dari samping dan menabrak mereka. Selepas kejadian itu terjadilah kontak senjata antara anak buah Morales dan tim kawalan Brandon dan Estrada. Serangan yang membabi anjingnya itu menyebabkan Santiago pengamat lapangan Brandon tewas seketika. Sementara itu Estrada diam-diam langsung ke apartemen Maria dan rencana tersebut diketahui oleh Brandon lewat ponsel yang ditinggalkan Estrada dalam mobil. Setibanya di apartemen Maria, Estrada pun belum sempat tanya sana-sini tentang kedekatan mereka dengan El Diablo, langsung dikeroyok oleh anak buah Morales. Sempat Estrada memberikan perlawanan, namun ketika salah satu anak buah Morales memegang tombol kendali Estrada, ia langsung pasrah tak berdaya. Salah satu anggota anak jalanan tersebut tidak mau melewatkan kesempatan emas yang sudah jelas hadir di depannya, sembari melorotkan celananya dan ingin nganu. Belum juga nganu, Brandon tiba-tiba muncul dan menghabisi anak buah Morales hingga dari sini terhitung beberapa korban. Ada yang tewas, 2 orang kabur dengan kondisi badan utuh dan luka-luka, dan 1 lagi ditinggal di tempat dengan hati yang galau merana karena kalung berharga pemberian tersayang El Diablo diambil secara paksa oleh Estrada.
Melihat foto El Diablo di kalung Maria tersebut, Brandon langsung menelepon Sersan Beckett untuk mengidentifikasi foto El Diablo, sekaligus meminta Sersan untuk merahasiakan posisi mereka di beberapa hari ke depan. Tanpa pikir panjang apalagi lebar, Estrada mengajak Brandon untuk sembunyi di kediaman Om Carlos, teman minumnya di klub malam. Trust no one. Somebody knows every move we make. Pushed on the way to the black site. Let's go. Di sana, Brandon meminta informasi mengenai antek-antek Morales sama Om Carlos. Dari informasi tersebut, Brandon berhasil membekukan 3 orang anak buah kepercayaan Morales lewat bidikan headshot-nya. If this is dead at his desk in the morning, for the torture taken down. Mengetahui 3 anak buahnya tewas, Morales kembali memerintahkan El Diablo untuk menghabisi Brandon dan Estrada dengan mahar awal sebesar $500.000. Dan jika El Diablo berhasil menyelesaikan misi tersebut, ia akan diberi lagi tambahan mahar sebesar $500.000. You see it's not nice? Let's not argue. It's 500,000 upsides. Alright, soldier. Untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan Brandon, El Diablo membayar salah satu anak buah Morales. Dengan bayaran tersebut, El Diablo berhasil mengantongi informasi bahwa ternyata Brandon dan Estrada dibantu oleh Om Carlos yang notabene-nya adalah seorang pendeta di lingkungan itu. Dari informasi yang ia dapatkan itu, El Diablo langsung ke rumah Om Carlos. There's a matching statue on his desk. My barrio, remember? Sebelumnya pukul 7.21 malam, Estrada mendapat SMS dari Om Carlos untuk bertemu dengannya di Plaza Cortez depan gereja pukul 10 malam. Akan tetapi ketika Estrada menelpon balik Om Carlos, ia tidak mengangkat telepon tersebut. Brandon pun merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Om Carlos, hingga mereka pun langsung bergegas ke sana. Setibanya di lokasi, Brandon telah mencium bau strategi El Diablo hingga mereka langsung mencari lokasi untuk memantau pergerakan El Diablo dari luar. What snipers do, Kate? Nothing real. Tak lama berselang, tibalah anak buah Morales menggunakan sebuah mobil truk dengan berhenti sesaat di situ dan menggantung Om Carlos hidup-hidup di sebuah pohon. Behind the truck. He was one of the bangers at Maria's. Melihat kejadian itu, Estrada langsung panik dan buru-buru ingin keluar untuk menyelamatkan Om Carlos. Akan tetapi Brandon berusaha untuk menahan Estrada karena ia tahu bahwa ini hanyalah umpan El Diablo agar bisa mengetahui posisi mereka. Karena Estrada semakin ekstra cemas melihat kondisi Om Carlos yang semakin tercekik, Brandon langsung mengambil tindakan dengan menembak tali pengikat leher Om Carlos hingga putus. Emotion. Do something. Dari tembakan tersebut, El Diablo langsung mengetahui posisi Brandon dan Estrada. Dan tanpa berlama-lama, ia langsung menembak mereka dengan peluru canggihnya. Karena tembakan yang ia lepaskan meleset, El Diablo kembali menembak Om Carlos hingga tewas. Keesokan harinya, di tengah kedukaan atas kepergian Om Carlos, Brandon dan Estrada melihat anak buah Morales ikut menghadiri upacara tersebut. Wow, tak sungkan-sungkan, Brandon pun mengejar orang tersebut. Ketika berhasil ditangkap, Brandon meminta informasi persembunyian Morales dengan jaminan keamanan bagi anak buah Morales tersebut. You work for Morales. You that I won't last the night. Help us make this right. Protect you. Selepas memperoleh informasi persembunyian Morales, kawanan polisi langsung bergegas dan berhasil menggerebek Morales di apartemennya. What does El Diablo work for? Why don't you kill Di me? lokasi kejadian, Brandon diberitahu oleh Samson bahwa Morales akan diproses di Pengadilan Federal Miami, Amerika. Mendengar itu, Brandon curiga akan kehadiran El Diablo di Miami sebab Morales tahu banyak tentang motif kejahatan di Kolombia. Penasaran? Yuk kita gali info ke Miami. Ngapain aja Morales, Brandon, dan El Diablo di sana? To be arraigned in the federal courthouse. I'll see you two in Miami. Di Bandara Internasional Miami, El Diablo sudah lebih dulu tiba di sana dan berhasil melewati proses pemeriksaan paspor dengan mengganti namanya Garcia biar hilang dikit sangar-sangarnya di kampung. Passport?
Welcome to Miami, Mr. Garcia. No problem in immigration. Lanjut, di sana El Diablo sudah disiapin mobil yang di dalamnya lengkap dengan senjata andalannya. Kemudian El Diablo langsung ke lokasi untuk mengambil sebuah posisi strategis dalam melancarkan aksinya nanti. Morales pun tiba di lapangan udara alternatif Florida dan rencana sidang akan dilakukan pukul 2 siang. Hearing is at 1400. Di sisi lain, Brandon dan kawan-kawan mulai menyusun strategi untuk menemukan posisi El Diablo nantinya. Di sana juga ikut hadir Sersan Miller, atasan Brandon di Amerika yang kemudian memberikan peluru canggih persis seperti yang digunakan El Diablo sebelumnya. Peluru tersebut dapat meledak pada jarak yang telah ditentukan. Morales pun dimasukkan ke dalam mobil dengan kepala tertutup dan pengawalan polisi militer yang ekstra fresh. Yang nantinya mobil tersebut akan berkonvoi dengan mobil-mobil polisi lainnya menuju pengadilan federal Miami. DARPA recheck their inventory? What's it do? Yeah, it would only... 12:30. Copy, Romeo Tango. Setibanya di lokasi pengintaian, Brandon memberitahu Samson kalau orang yang ditutup kepalanya tadi hanyalah umpan belaka dan bukanlah Morales. Morales sebenarnya di bawah menggunakan mobil box. Heads up next time would be better. The convoy's a decoy. Sementara itu, di lokasi pengintaian, El Diablo mendapat pesan dari anak buah Morales yang sudah stay di samping jalannya akan dilewati Morales untuk siap-siap menembak mobil tumpangan Morales. Tak ingin ketinggalan momen, Sersan Miller dan Brandon dengan bantuan Estrada sebagai pemantau lapangan juga sudah bersiap-siap di atap gedung untuk membidik lokasi El Diablo. Convoy clear. Di luar dugaan, mobil umpan berhasil lewat dengan mulus tanpa kendala jalanan sedikit pun yang sepertinya El Diablo telah menerima info kalau saja Morales berada di dalam mobil box. Benar saja, ketika mobil box tumpangan Morales lewat, El Diablo langsung menembak mobil tersebut dengan peluru canggihnya. Seketika mobil itu meledak, sontak anak buah Morales pun menembak mobil tersebut. Getting on the van. Copy that, sir. Sersan Miller tidak mau membiarkan kejadian tersebut. Ia menembaki anak buah Morales satu persatu hingga tewas. Di sisi lain, Brandon terus mencari lokasi persembunyian El Diablo. Untuk meyakinkan bahwa Morales sudah benar-benar tiada di dalam mobil box tersebut, El Diablo melepas satu tembakan lagi ke arah mobil tersebut. Dari tembakan tersebut, Brandon berhasil mengetahui lokasi persembunyian El Diablo. Brandon pun langsung meminta Estrada untuk mengunci lokasi El Diablo, meskipun Estrada tidak bisa melihat lokasi El Diablo dengan jelas. Elevated walkway, 12 o'clock. Distance locked. But I can't see him. Tanpa pikir panjang dibarengi iman yang kuat dan keyakinan yang tinggi, Brandon pun menembakkan peluru canggihnya ke arah El Diablo dan headshot. Kepala El Diablo meledak. Ternyata mobil box yang diledakkan oleh almarhum El Diablo adalah mobil box yang dijalankan sendiri tanpa pengemudi dan di dalamnya tidak ada Morales. Sementara Morales sendiri berada di dalam mobil hitam bersama-sama dengan mobil konvoi lainnya menuju pengadilan federal Miami. Itu adalah tipuan belaka dari Brandon bersama tim lainnya karena mereka telah mengetahui kalau si Samson adalah mata-mata dari agen rahasia selama ini. Selepas kejadian itu, Samson ditangkap dan subscribe, komen, like, colok jarimu itu di bel-belnya biar tidak ketinggalan dengan video-video dari Sempak Film. Tamat, segitu aja, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Thanks colokanmu Sempak.